Baik. Bahan aktif kosmetik yang sering ditambahkan ke dalam kosmetik antara lain. Nah, baru saya tadi ngomong ada vitamin, ada hormon, ekstrak tumbuh-tumbuhan, ekstrak hewan. Nggak pernah dengar ya? Nah, saudara pernah dengar ada kosmetik dengan merek plasenta? Nah, ya memang sesungguhnya plasenta itu digerus, digiling ya, ekstraknya dimasukkan ke dalam kosmetik. Ya tentu dalam bentuk halus, terus ditambahkan lagi parfum, kan hilang baunya ya. Bahkan ada juga ini kosmetik dari produsen yang nakal itu, plasentanya apa? Babi. Nah, bergidik kan saudara, nyata itu ya. Kalau saudara nggak percaya, tambahkan di dalam formula saudara misalnya telur. Nah, lalu aplikasikan ke wajah, rasakan. Atau misalnya hati ayam. Nah, itu kamu aplikasikan, kasih hand body lotion sedikit atau apa ya yang kamu punya, lotion ya. Pakaikan di pipi ya untuk apa itu, masker ya. Setelah itu diguyur. Wah, silakan rasakan. Seperti itu. Ya, jadi memang ekstrak-ekstrak ini sangat berkhasiat. Nah, pengalaman kan nanti kalau sudah buka salon, kalau menghadapi orang yang kulitnya bermasalah, terlalu bermasalah ya, kalian bisa nambahkan protein-protein ya melalui masker-masker seperti itu. Terus jangan lupa agak diuapi supaya pori-porinya membuka dan mereka mau masuk. Dan mereka harus digandengkan dengan emulsifier tadi. Ya, masih ingat? Nah, ada emulsifier. Di mana didapatkannya? Ya, sudah setiap kosmetik yang sudah pakai pasti ada emulsifiernya. Jadi untuk kimia kosmetik di awal-awal begini, sebelum kita praktek membuat krim-krim wajah, yaitu yang sudah ada itu coba saudara gabung-gabung dengan material-material aktif yang saudara jumpai di kanan kiri saudara. Silakan. Nah, itu ya. Terus ada asam alfa hidroksil AHA. Nah, AHA ini hanya baik digunakan 1-2 kali saja, jangan terus-menerus. Sehingga yang didapatkan apa? Ya, wajahmu jadi kemerahan. Itu. Jadi 1-2 kali, begitu kulit sudah cerah selesai. Jangan dilanjut sampai berbulan-bulan, terus akhirnya iritasi dan sebagainya. Kalau merkuri saya sama sekali tidak menyarankan ya, karena merkuri ini masuk ke area-area sampai ke organ-organ tubuh dan itu sulit untuk disekresikan karena dia akan menjadi radikal menyerang jaringan-jaringan sehat, itu juga menjadi radikal baru lagi dan terus-menerus begitu reaksinya berantai. Makanya saya tidak sarankan kalau untuk merkuri, jangan sampai ya. Tretinoin, nah ini turunan dari vitamin A, ini juga jangan lama-lama pakainya ya. Aplikasikan dalam krim alamu tambah vitamin A, tapi ya 2 hari sudah cukup. Nanti begitu wajahmu sudah terlihat bagus, selesai, jangan dilanjut ya, karena butuhnya itu hanya sedikit sekali untuk vitamin A ini. Tubuh akan sangat cepat mengalami ini kondisi melebihi ambang batas ya. Kondisi apa itu? Terlampaui kebutuhannya, overdosis ya. Nah itu efeknya jelek sekali. Lalu hidrokinon ini pun juga saya hanya menyarankan seminggu lah. Makanya ini seharusnya yang menata seperti ini ya dokter yang mengedarkan kosmetik itu ya. Jadi hidrokinon seminggu sudah. Namun biasanya orang begitu tahu tambah putih pengennya terus ya. Terus hidrogen peroksida, nah, ini juga ini sangat keras kalau hidrogen peroksida ini ya. Ini konsentrasi penggunaannya harus kecil sekali. Jangan sampai terasa di kulit juga. Kalau sampai terasa di kulit itu seperti kebas, tak berasa apa. Yang kulit jadi kayak ngedebel itu. Nah, itu.
Itu berarti peroksida yang konsentrasi tinggi ya. Jadi ya jangan main-main lah untuk hal-hal yang seperti ini ya. Dokter pun juga tidak bisa sembarangan ya dengan bahan-bahan kimia seperti ini. Oke, itu adalah bahan aktif kosmetik. Saudara, berkosmetik itu ingin sehat apa ingin cantik? Nah, kalau ingin cantik biasanya kalau putih sedikit lalu keterusan. Tapi kalau ingin sehat ya, begitu sudah terasa cerah, berhenti ya, tidak boleh dilanjutkan kalau mengandung bahan-bahan yang cukup berbahaya seperti ini. AHA itu ya saya bilang berbahaya, tapi orang enjoy pakai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tretinoin, nah turunan vitamin A ini juga saya bilang bahaya. Wah, merkuri sama sekali jangan pakai ya. Hidrokinon seminggu lah sudah berhenti. Hidrogen peroksida ini, waduh, ini berbahaya ini. Oke. Nah, makanya saya menulis secara khusus untuk merkuri ini. Merkuri itu dapat membuat kulit terbakar, menjadi hitam. Sering ya melihat wajah-wajah dengan pipi yang hitam sekali, seperti aspal bahkan ya itu. Terus dapat juga sampai berkembang menjadi kanker kulit. Ya, kalau sudah sampai kanker kulit ini, saudara sudah sulit sekali untuk dilakukan terapi ya. Terus merkuri anorganik itu biasanya kan Hg2+ yang ada di dalam krim-krim pemutih itu. Ini bisa menimbulkan keracunan jika dipakai dalam jangka waktu lama. Lalu juga ada efek buruk dari merkuri yang sampai sudah menjadi gugus ya, sudah menjadi gugusan. Itu berarti sudah berinteraksi dengan makhluk hidup ya, jadi sudah lama di dalam kulit kita. Nah, banyak yang memberikan hasil penelitian bahwa metil merkuri. Nah, berarti kan sudah berikatan dengan metil. Nah, metilnya didapatkan dari mana ya? Dari kehidupan, bisa dari tubuh kita, dari tubuhnya mikroba, dari tubuhnya hewan-hewan yang ada di perairan dan sebagainya yang terkontaminasi merkuri. Nah, ternyata metil merkuri ini pun juga sangat-sangat berbahaya, terutama mengganggu sistem saraf ya. Dulu pernah ada kasus Minamata di Jepang ya. Itu juga melibatkan keberadaan merkuri yang ada di perairan, masuk ke ikan-ikan, ikannya dikonsumsi seperti itu. Ya. Setelah selesai Perang Dunia Kedua itu banyak sekali pengeboman, terutama industri-industri pestisida, industri pupuk, industri tekstil, dan industri yang bermacam-macam di Jepang itu. Tumpah ruah semuanya masuk ke area mana? Area perairan. Ya, awalnya katakanlah ya yang dibom itu otomatis daratan, tapi begitu kena hujan dan sebagainya masuk kemana? Masuk ke perairan. Akhirnya di situ banyak sekali warga Jepang yang mengalami kelainan saraf. Misalnya mulutnya menganga terus, matanya terbuka terus ya. Terus gerakan-gerakan bergerak-gerak terus, tangannya, kakinya. Ya, itu yang kita kenal dengan tremor. Mereka insomnia, sulit tidur ya, mereka banyak yang menderita kepikunan, banyak yang menderita kebutaan ya itu. Terus emosi, gangguan emosi ya, banyak orang gila, banyak orang ya marah-marah nggak jelas di jalanan. Nah, itu semua terjadi pada saat itu, dan itu sangat mengerikan. Makanya sampai sangat terkenal juga ya kasus Minamata. Itu adalah karena ambang batas konsentrasi berbagai material-material anorganik termasuk merkuri ini, terutama merkuri paling besar ya, ada timbal sih juga, ada krom, ada seng, ada logam-logam yang lain ya, pendukung industri ya namanya, semuanya juga ada, tapi yang paling berbahaya itu memang merkuri, karena merkuri ini mudah sekali untuk berinteraksi. Bahkan logam saja kan larut dengan merkuri. Ya, satu-satunya logam yang bentuknya cair ya merkuri ini.
Ya, untuk membentuk beberapa gabungan logam perlu merkuri ya. Jadi keberadaannya ada di mana-mana. Antimikroba di dalam pestisida dan sebagainya juga merkuri. Nah, itulah. Jadi bahaya paling besar adalah merkuri ini. Nah, dengan demikian kalau saudara sudah tahu seperti ini, masa ya tega pipimu kamu oles dengan krim yang mengandung merkuri ya. Bu, saya tambah cantik, Bu, monyor-monyor kayak pantatnya bayi, Bu, pipi saya. Iya, itu hanya di awal. Merkuri yang masuk selanjutnya bagaimana? Merkuri yang menekan sel melanosit kamu suka. Karena melaninmu saat kena sinar matahari tidak perlu memuntahkan pigmen. Ya, tidak perlu memuntahkan zat-zat warna. Ya, yang ada kamu tetap putih meskipun kena sinar matahari. Seneng kamu, ya kan? Tapi kamu perlu tahu merkuri itu tidak begitu saja berada tetap di kulitmu, tapi juga masuk ke dalam-dalam karena dia bentuknya adalah kation. Dia masuk bersama aliran darah ya, menuju ke seluruh organ tubuhmu sambil membentuk radikal bebas di mana-mana. Organ yang sedang lemah di situ diserang. Kalau ginjal ya berarti ginjalnya cepat rusak. Kalau paru-paru ya paru-parunya cepat rusak dan potensial menyebabkan kanker. Cantik-cantik kanker paru-paru, kan cantik ginjalnya hilang satu. Ada yang mau? Oke. Hidup adalah pilihan, silakan. Mau tetap bertahan dengan wajah bling-bling, oke. Ya, itu semua ada risikonya.